Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusweni. Saya dari Prodi Keperawatan kelas B. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang masalah keperawatan terhadap dekompensasi kordis, hipertensi, anemia, gangguan pembuluh darah, dan DHF. Di sini diampu oleh dosen Nurse Isnaniar SKEP MKEP. Baiklah, yang pertama saya akan membahas masalah keperawatan terhadap dekompensasi kordis. Dekompensasi kordis adalah kegagalan jantung dalam memompa darah yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan jaringan akan oksigen dan nutrisi. Gagal jantung meliputi gagal jantung kanan dan gagal jantung kiri. Berikut saya paparkan gambar gagal jantung dan jantung normal. Etiologi. Yang pertama, kelainan miokardial terdiri dari iskemik atau infark miokard, kardiomiopati, miokarditis, dan aritmia. Yang kedua, gangguan pulmonal terdiri dari kor pulmonal atau didahului PPOK, pneumonia. Yang ketiga, kelainan mekanis. Yang keempat, peningkatan metabolik terdiri dari tirotoksikosis dan anemia kronis. Manifestasi klinis dekompensasi kordis kiri meliputi volume dan tekanan ventrikel kiri dan atrium kiri meningkat, volume vena pulmonar meningkat, edema paru, curah jantung menurun sehingga perfusi jaringan turun, dyspnea dan ortopnea, palpitasi, pernapasan Chinn-Stokes atau cepat dan dangkal, batuk dengan dahak terkadang pink floaty, bunyi jantung BJ3 dan BJ4 atau irama gallop, rongki basah bagian basal paru. Selanjutnya, manifestasi klinis dekompensasi kordis kanan meliputi volume dan tekanan ventrikel dan atrium kanan meningkat, volume dan tekanan vena sistemik meningkat, volume cairan ekstrasel meningkat, edema tungkai atau tumit, central venous pressure meningkat, jugular venous pressure meningkat, ascites, hematomegaly, splenomegaly, distensi abdomen, mual dan tidak nafsu makan. Mekanisme kompensasi dalam mempertahankan MS tanpa jantung. Penurunan kardiak output atau CO pada pasien dekompensasi kordis atau gagal jantung merangsang baroreseptor yang ada pada arteri karotis, arcus aorta, dan ventrikel kiri untuk mengirim sinyal pada SSP selanjutnya mengaktifkan saraf simpatis. Terjadi vasokonstriksi pada vascular perifer atau afterload. Kontraktilitas jantung meningkat sehingga cardiac output kembali meningkat. Saraf simpatis juga merangsang dikeluarkan renin pada ginjal. Renin memicu perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 merupakan vasokonstriktor kuat yang menyebabkan tekanan perifer atau afterload meningkat. Renin juga memicu dikeluarkan aldosteron. Dengan adanya aldosteron menyebabkan tubulis ginjal meningkatkan reabsorpsi air dan nutrien, sehingga volume urin menjadi sedikit. Dan volume plasma meningkat atau preload menyebabkan cardiac output meningkat. Kompensasi. Namun mekanisme kompensasi tubuh pada gangguan jantung termasuk dekompensasi kordis hanya bersifat sementara. Pada gagal jantung terjadi kerusakan pada otot jantung, gangguan fungsi sel jantung sehingga jantung tidak dapat berkontraksi dan bekerja secara normal. Komplikasi. Adapun yang disebabkan dari komplikasi adalah yang pertama, shock kardiogenik, yang kedua episode tromboemboli, yang ketiga efusi dan tamponade.
Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang hipertensi, yaitu masalah keperawatan terhadap hipertensi. Hipertensi adalah nama lain dari tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang parah dan meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, dan terkadang kematian. Berikut saya paparkan tentang klarifikasi hipertensi. Jenis-jenis hipertensi. Yang pertama hipertensi primer, yang kedua hipertensi sekunder. Apa saja faktor penyebab terjadinya hipertensi? Etiologi. Yang pertama keturunan, kedua usia, ketiga jenis kelamin, keempat obesitas, kelima merokok, keenam alkohol, ketujuh terlalu banyak mengonsumsi garam, ke-8 terlalu banyak mengonsumsi makanan berkolesterol, ke-9 stres, dan 10 kurang olahraga. Gejala hipertensi. Yang pertama sakit kepala, lemas, masalah dalam penglihatan, nyeri dada sesak napas, aritmia, dan adanya darah dalam urin. Diagnosis hipertensi. Tekanan darah normal yaitu di bawah 120/80 mmHg. Tekanan darah tinggi bila tekanan sistolik berada di kisaran 120/129 mmHg dan tekanan diastolik berada di bawah 80 mmHg. Hipertensi stadium 1. Bila tekanan sistolik berada di kisaran 130/139 mmHg dan tekanan diastolik berkisar antara 80/89 mmHg. Hipertensi stadium 2. Ini adalah hipertensi yang lebih parah. Hipertensi tahap 2 adalah ketika tekanan sistolik 140 mmHg atau lebih tinggi tekanan diastolik. Pencegahan hipertensi. Yang pertama mengkonsumsi makanan sehat, selanjutnya mengurangi konsumsi garam, mengurangi konsumsi kafein yang berlebihan seperti teh dan kopi, berhenti merokok, berolahraga secara teratur, menurunkan berat badan, mengurangi konsumsi minuman alkohol, menghindari konsumsi minuman bersoda. Anemia. Anemia adalah suatu keadaan di mana kadar Hb atau hitung eritrosit lebih rendah dari normal. Anemia adalah berkurangnya jumlah eritrosit serta jumlah Hb dalam 1 ml darah, atau berkurangnya volume sel yang didapatkan dalam 100 ml darah. Penyebab anemia. Anemia pasca perdarahan, yaitu akibat perdarahan masif seperti kecelakaan, operasi dan persalinan dengan perdarahan atau perdarahan menahun, misalnya cacingan. Anemia defisiensi, yaitu kekurangan bahan baku pembuat sel darah, bisa karena intake kurang, absorpsi kurang, sintesis kurang, keperluan yang bertambah. Anemia hemolitik, yaitu terjadi penghancuran eritrosit yang berlebihan karena faktor intrasel, misalnya talasemia, hemoglobin, dan lain-lain. Sedangkan faktor ekstraset, yaitu intoksikasi, infeksi malaria, reaksi hemolitik, dan transfusi darah. Anemia aplastik disebabkan terhentinya pembuatan sel darah oleh sumsum tulang. Tanda dan gejala anemia. Pertama, pucat. Kedua, tachycardia. Ketiga, bising sistolik analgonik. Keempat, bising karotis. Kelima, pembesaran jantung. Masalah keperawatan yang sering muncul adalah perubahan perfusi jaringan berhubungan dengan berkurangnya kompartmen seluler yang penting untuk menghantarkan oksigen atau zat nutrisi ke sel. Selanjutnya, tidak toleransi terhadap aktivitas berhubungan dengan tidak seimbangnya kebutuhan pemakaian dan suplai oksigen. Selanjutnya, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan berkurangnya selera makan.
Masalah keperawatan terhadap gangguan pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem sirkulasi dan berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Secara umum, pembuluh darah terdiri dari 3 lapisan, yaitu tunika adventitia, tunika media, dan tunika intima. Tunika adventitia merupakan lapisan paling luar berupa jaringan ikat yang kuat. Tunika media merupakan lapisan tengah yang terdiri dari otot polos. Tunika intima membentuk dinding dalam dari pembuluh darah terdiri dari sel-sel endotel. Celah antara sel-sel endotel membentuk pori-pori pembuluh darah. Macam-macam pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh darah arteri, pembuluh darah kapiler, pembuluh darah vena. Sistem peredaran darah dapat mengalami berbagai macam gangguan. Gangguan sistem peredaran darah dapat terjadi pada alat peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah, atau terjadi pada darah itu sendiri. Jenis kelainan pada sistem peredaran darah manusia: anemia, hipertensi, sklerosis, leukemia, hemofilia, varises, serangan jantung, basir, AIDS. Masalah keperawatan terhadap DHP atau Dengue Hemorrhagic Fever. DHP atau demam berdarah Dengue adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Klasifikasi DBD. Derajat 1 yaitu demam disertai gejala klinis lain tanpa perdarahan spontan, uji tourniquet positif, trombosit, openia, dan hemokonsentrasi. Derajat 2 yaitu sama dengan derajat 1, ditambah dengan gejala perdarahan spontan. Derajat 3 yaitu ditandai oleh gejala kegagalan peredaran darah seperti nadi lemah dan cepat. Derajat 4 yaitu nadi tidak teraba, tekanan darah tidak teratur. Anatomi dan fisiologi. 1. Sel-sel darah meliputi eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, trombosit atau sel pembeku darah. 2. Struktur sel meliputi membran sel atau serabut sel, dan plasma atau sitoplasma. Manifestasi klinis. Yang pertama, nyeri kepala, nyeri retroorbital, mialgia atau artralgia, ruam kulit, manifestasi perdarahan, leukopenia, dan pemeriksaan seroli Dengue positif. Permasalahan terhadap Dengue. Yang pertama, gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit, gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi, gangguan peningkatan suhu badan, kurangnya pengetahuan orang tua mengenai penyakit, gangguan rasa aman dan nyaman, resiko terjadi perdarahan lanjut. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.